mungkin nggak usah tegang, santai saja. Ini Jumatan juga itu ya. Jadi kebetulan saya perkenalkan diri, saya Pril Huseno, kawannya Pak Sigit. Saya sama dengan beliau bertiga ini, Pak Eko, sama-sama penulis sastra juga. Penulis sastra, jadi sudah ada buku ontologi sastra juga. Pak Oka juga, beliau selain budayawan juga sastrawan beliau ini. Nah, jadi dan kebetulan saya juga sedang menulis buku autobiografinya Pak Hamid Dipo Pramono, salah seorang pendiri KIP. Beliau itu kan sekarang masih ada orangnya di Jakarta. Dan saya sedikit banyak paham lah tentang sejarah didirikannya KID Jogja ini, saya paham karena di buku itu ada. Saya menulis autobiografinya. Nah, kami sebagai Serikat Warga Jogja ini memang berkali-kali sudah melihat bahwa ini para budayawan, sastrawan ini dalam berkegiatan sebetulnya sangat butuh support dari pihak yang berwenang yang mempunyai fasilitas lebih kuat, lebih besar untuk mendorong semua daya kreatif masyarakat gitu, Bu. Nah, hendaknya nanti pada akhirnya pada proses ini kami kan ke KID mengadukan ya. Apakah nanti ada semacam surat permohonan untuk dibukakan selebar-lebarnya, seluas-luasnya informasi tentang bagaimana sih sebetulnya prosedur dana AS itu keluar atau dicairkan oleh Pemda atau yang mampu dana AS itu. Sampai nanti pun kalau misalnya ada sengketa, ya kami akan ajukan itu kalau nggak puas dengan penjelasan dari para pengampu dana AS itu. Itu Bu. Jadi kami mohon itulah dibukakan jalan kelancaran buat aspirasi kami ini, karena memang para budayawan, penulis sastra ini memang selama ini sangat kesulitan gitu untuk berkreasi, mempertunjukkan daya kreasi masyarakat itu. Kadang-kadang memang bingung mau cari dana kemana, sementara dari Pemda itu dan AS selalu bilang, oh terlambat, bahkan sampai 2 tahun. Itu kan peraturan yang nggak logik menurut kita, nggak logik sama sekali gitu. Kok sampai 2 tahun diajukan untuk kegiatan 2 tahun, itu sama sekali nggak logik dan sangat menzalimi lah daya kreasi masyarakat ini. Demikian dari saya, terima kasih. Oke, ada teman-teman yang lain lagi? Kalau tidak mungkin ini tadi ada banyak hal ya, tapi yang masyarakat ketahui bahwa Danes itu yang ngatur adalah Paniradio, ya Paniradio terus ke OPD. Sebenarnya yang semua menggerakkan dana AS itu di Paniradio itu. Tapi kalau kita kan sering komunikasi dengan Paniradio, bahkan setiap minggu kita bertemu depan-depan. Itu kan dia mesti oke, duitnya ini neng OPD. Kan tidak punya duit. Kalau mau duit di OPD. Kalau kita di OPD nanti tak koordinasikan dengan Paniradio. Itu kan rejim yang kurang ajar ya, saya boleh diketemukan dengan orang lain. Ini artinya masyarakat, saya nggak ngomong ini seniman, saya ngomong warga, ini hak warga rakyat. Ini cara negara kok anggo duit negara, anggo duit rakyat kok terus uncal-uncalke saenake dhewe. Ini yang problem kita. Ini kalau Mas Eko tadi ini bisa menjadi bom waktu. Maka yang hari ini yang saat kesini itu teman-teman itu kira-kira bisa nggak ruang yang, karena kalau soal sengketa itu kan jadi persoalan administratif akhirnya. Ya disebutkan jadi administrasi kalau dari Bu Erni tadi harus dengan ini sengketa surat ini apakah ini kan jadi problem rakyat yang nggak butuh itu. Butuhnya sudah ada fakta real bisa dipertemukan gitu. Ini seharusnya, tapi kalau terus kamu harus bikin surat ini jawabannya gimana? Nanti bisa 2 tahun, 3 tahun kita nggak akan pernah selesai. Dan bom waktu juga akan terjadi. Ini seharusnya KID harus bikin apa ya istilahnya kalau dalam menjembatani. Ya, dalam konteks bahasa anunya itu apa itu? Memediasi. Ya, pokoknya gitulah. Asal punya aku lupa itu.
Jadi kira begitu. Jadi konfliknya ini sekarang konflik rakyat dengan padahal dia mengelola uang itu sudah diketahui itu. Para lurah-lurah itu juga udah tahu semua itu. Karena saya setiap minggu ikut di pawiatan Pamong itu sama. Ini yang persoalan di Jogja sekarang itu. Kalau nanti kita diminta terus harus ya kita itu kesini selain konsultasi publik ya ini bagian dari laporan. Gitu loh Mbak. Itu Bu, Mbak, bukan Bu. Ya, bingung nih. Ya, ya Mbak aja biar mudah. Jadi kami ini kan dasar kerja kami adalah undang-undang dan regulasi dan kami menjalankan itu dan tentu tadi untuk proses administrasi dan sebagai gambaran awal gitu bahwa tadi untuk kami tahu posisinya kemudian apakah sudah pernah ada pembicaraan jawab jinawab baik itu tadi tidak harus surat misalkan sudah pernah ada itu kan ada bukti bahwa oh ternyata ini prosesnya itu apakah yang dimintai informasi ini apakah selama ini sudah merespon ataukah belum merespon sama sekali. Nah nanti di komisi informasi itu persidangan itu tidak langsung persidangan yang langsung aju bukti itu bukan, tetapi di kami juga ada namanya mediasi. Tetapi untuk bisa kami melakukan tugas dan fungsi kami menjadi mediator itu harus namanya register dulu Bapak Ibu. Dan register itu apa? Register itu bahwa oh ternyata apa yang terjadi itu kami bisa menjadi mediator itu karena sudah ada tadi jawab jinawabnya. Nah itu tadi yang saya sampaikan bahwa jawab jinawab itu tidak harus melalui surat, bisa jadi pada saat dulu pertemuan itu di mana itu bisa disampaikan kepada kami oh pada tanggal sekian itu pernah mengunjungi langsung misalkan tadi disampaikan ke Pani Radio ataupun kemana monggo itu bisa menjadi bukti. Jadi tidak selalu bahwa itu bukti surat selama itu tadi kegiatannya itu adalah terkait mau meminta informasi dan informasi tadi kan contohnya tadi meminta transparansi terkait dana seperti itu. Jadi bukan yang langsung rumit persidangan, tetapi memang kami juga ada yang namanya mediasi. Tetapi untuk bisa menjadi mediasi itu kami tidak langsung tiba-tiba kami menjadi mediator gitu. Saya kira Mas Sigit dan kawan-kawan kan pernah punya pengalaman mengajukan proposal. Istilah itu kan haknya, bukan ngemis, tapi itu memang hak masyarakat. Dan itu bukan satu atau dua, tapi dari komponen-komponen masyarakat itu tidak bahasanya tidak berhasil. Nah inilah yang kita gugat. Jadi kalau untuk mencari sampel itu puluhan udah. Mas Sigit ini udah ketemu dengan Pemda, dengan mana-mana tentang bagaimana Mas Sigit memikirkan teman-teman yang kreasi di lapangan ini supaya Anda itu bantulah. Jangan hanya orang sono yang hanya di Malioboro, hanya yang kebiar dan lain-lain, bukan. Gitu. Terus kemudian di kebudayaan kemudian di CO kan di EO event organizing kan. Yang tahu diri nih, mantan kepala sini. Nah, makanya. Nah, ini pekerja kebudayaan dan yang membesarkan Jogja juga eksistensinya. Jadi apakah ini dianggap maaf ya rabis, sampah kebudayaan? Kan tidak. Kita ini warga negara yang orang-orang asli Jogja semua. Nah jadi bagaimana ya kita mengambil solusi hari ini antara masyarakat dan Kominfo juga mencari jalan keluar. Nah menurut saya itu supaya ya saya paham lah. Saya juga pernah di pemerintahan 10 tahun kok. Jadi birokrasi itu memang harus kita hormati juga. Nah artinya kalau memang Kominfo memang membutuhkan data-data, nanti akan kita siapkan bahwa data-data yang teman-teman pernah mengajukan ini terus apa ada
Ini kan problem kita juga, bukan problem masyarakat. Kominfo juga mungkin barangkali Kominfo juga belum tahu kan informasi. Mengajuk KID Komisi Informasi. konvensi itu Hamid di Pramono itu teman dekat saya. Nah, waktu zaman SBY mau bikin ini, saya ikut diskusi sama Hamid. Tanya Hamid nama saya. Nah jadi gini Bu, ini penting ya. Ini kan sengketa ya. Kalau misalnya udah sengketa karena tidak ada transparansi dari pihak Danais yang mengelola itu kepada masyarakat. Nah jadi what's next gitu loh. Apa yang harus kita lakukan? Nah jadi menurut saya kita hadir ke sini untuk mengurus itu, untuk meminta laporan-laporan mereka harus bertanggung jawab kepada kita, kepada masyarakat maksudnya, bukan kita, masyarakat Jogja. Saya kira itu. Kalau nanti ya bagaimana lah dari sini minta apakah kita harus menyiapkan form untuk diisi atau untuk laporan supaya secara kepegawaian ya itu bisa berjalan. Tapi bahwa kami datang ke sini ini keresahan yang kami datang. Jangan sampai Mudun ini meledos ya. Kalau meledos, udahlah hand up ini Jakarta yang akan bermain. Mereka akan monitor yang entah KPK yang akan kita datangkan, entah Kejaksaan Agung dan lain-lain, malah tambah kacau balau nanti. Saya kira itu Mbak. Jadi keresahan, kemudian apa yang sudah disampaikan Bapak Ibu tentu akan kami terima dan itu menjadi hal yang nanti akan kami diskusikan lebih lanjut dan tentu nanti kalau ada yang bisa kami bantu begitu tentu dengan melihat kewenangan kami tentu akan kami bantu. Sekali lagi bahwa tentu tujuan Bapak Ibu baik, kami juga tentu karena kami sama artinya dari masyarakat, tentu kalau ada masalah juga dari masyarakat tentu juga kami akan berupaya untuk bagaimana memberikan solusi yang terbaik, tetapi memang sekali lagi tidak bisa keluar dari tugas fungsi dan kewenangan kami, sehingga nanti biar sama-sama jalan ke depannya kita mencari solusi yang terbaik gitu Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Menambah saja untuk lingkupnya pengalaman kami real hubungan dengan akses dana itu, supaya kami pernah mendapat dana apakah 5 juta, 10 juta dan sebagainya dalam sebuah dinamika, dan pernah kami mendapatkan sekitar 300 juta. Tetapi prosesnya unik. Salah satu yang unik begini, ketika itu satu ulang tahun sebuah kelompok organisasi kami yang sudah setengah abad mengajukan untuk sebuah activity, dan activity itu kami ajukan secara normal dan formal ke jalurnya. Kami ke provinsi di Jakarta, terus kemudian ini tidak ada jawabannya, klasik seperti itu. Akhirnya kemudian kami naik ke atas yang disebut Panitratria, karena kemudian dari sana kan gitu. Akhirnya kami langsung ke Pemprov, kantornya Madem Ngalor kalau nggak salah, pinggir terjejak Malioboro. Kami datang ke sana. Ya, kami datang ke sana, kemudian audiensi, dialog. Dilihat proposal kami karena ini punya kapasitas untuk punya peluang di dana. Dananya ada di sini, tetapi kuncinya di sana. Kuncinya di sana, dananya di sini. Nah, tentu kami kemudian kesulitan, tetapi karena kemudian ini invisible hand, ya kami menggunakan invisible hand. Ya. Bentuknya apa? Bentuknya ternyata dana itu turun pada kami dalam sebuah